Indulgensi merupakan salah satu topik yang paling kontroversial di dalam sejarah Gereja Katolik. Berpisahnya saudara-saudara kita, Protestan dari Gereja Katolik, tidak lepas dari polemik indulgensi yang satu ini. Pada abad ke-16 saat Paus Leo ke-10 memulai usaha renovasi Basilika Santo Petrus, sang Paus membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan untuk menggalang dana, salah satu cara yang digunakan adalah dengan memberikan indulgensi bagi siapa saja yang memberikan sumbangan bagi usaha renovasi tersebut. Sayangnya, dalam proses penggalangan dana tersebut terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan. Dan indulgensi yang pada dasarnya berkat yang cuma-cuma kemudian diperjualbelikan. Hal ini mendapatkan kritik yang keras dari seorang imam dari Jerman bernama Martin Luther. Sayangnya tidak hanya mengkritisi praktek jual beli indulgensi yang memang salah, dia juga mengatakan bahwa ajaran gereja mengenai indulgensi itu sendiri tidak dapat dibenarkan. Dari sinilah Martin Luther pelan-pelan memisahkan diri secara permanen dari Gereja Katolik. Menurut Gereja Katolik, apa sebenarnya indulgensi? Kata indulgensi sendiri berakar pada kata Latin indulgere yang berarti membebaskan atau melepaskan. Di dalam perjanjian lama berbahasa Latin, kata indulgensia digunakan dalam artian membebaskan hutang atau pembebasan dari masa tahanan. Katekismus Gereja Katolik sendiri mendefinisikan indulgensi sebagai penghapusan siksa-siksa temporal di depan Allah untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Tentunya definisi ini masih sedikit membingungkan, dan oleh karena itu mari kita bahas bersama arti dari indulgensia lebih dalam lagi. Untuk mengerti kebenaran tentang indulgensi, kita perlu melihat hubungan yang sangat erat antara indulgensi dengan sakramen tobat. Dan kita perlu juga mengerti apa yang terjadi saat kita berdosa, untuk mengetahui lebih detail bagaimana indulgensi bekerja membantu kita. Pertama, tentang dosa. Dosa secara sederhana adalah sebuah keputusan kita untuk mengatakan tidak terhadap Tuhan sendiri. Pelanggaran terhadap hukum Tuhan, sebuah ketidaktaatan kepada kasih-Nya, sebuah pemberontakan terhadap kesetiaannya, dan sebuah pengkhianatan terhadap persahabatannya. Mungkin kita bertanya, kenapa kok kita bisa memilih berdosa? Santo Agustinus berpendapat bahwa kita berdosa karena kita memilih mencintai ciptaan daripada Sang Pencipta itu sendiri. Maksud mencintai ciptaan adalah kita bisa mencintai uang, popularitas, kekuasaan, dan mungkin mencintai diri sendiri secara berlebihan dan tidak teratur. Dan saat kita berdosa, ada beberapa konsekuensi mendasar. Pertama, yakni rusaknya hubungan kita dengan Allah. Dan kedua, kita juga semakin memiliki kelekatan terhadap hal-hal duniawi. Nah, yang kedua tentang pengakuan dosa. Saat kita mengaku dosa dengan tulus hati di dalam sakramen tobat, kita menerima rahmat pengampunan dari Allah sendiri. Dan relasi kita yang rusak dengan Allah dipulihkan dan pintu surga kembali terbuka buat kita. Namun konsekuensi yang kedua dari dosa yakni kelekatan kita terhadap hal-hal duniawi masih tersisa. Kenapa masih tersisa? Mungkin pertama, keadilan ilahi menuntut agar kita juga berpartisipasi aktif dalam perjalanan tobat kita menuju Allah dan untuk mengasihi Allah lebih dalam lagi. Kedua, bahwa dosa itu sendiri mencederai jiwa kita sehingga ada ketidakteraturan di dalam jiwa kita untuk melekat pada hal-hal duniawi. Ini juga menjelaskan kenapa disebut sebagai siksa-siksa temporal. Kata siksa menyiratkan proses yang menyakitkan seperti saat kita sedang berobat dari penyakit. Tetapi ini juga temporal atau sementara karena tujuan kita sudah jelas, yakni kesembuhan rohani dan surga. Usaha untuk melepaskan kelekatan kita pada dosa dan hal-hal duniawi ini dilakukan dengan berbagai olah rohani seperti berdoa, pantang, puasa.
dan juga terlibat dalam berbagai kegiatan kasih dan pelayanan. Namun, terkadang walaupun sudah berusaha, kita masih terus bergulat dalam kelekatan-kelekatan pada dosa dan dunia ini sampai akhir hidup kita. Dan sebagai konsekuensi, kita perlu melanjutkan proses pemurnian ini di dalam api penyucian. Nah, dalam usaha melepaskan siksa-siksa temporal ini, gereja tidak membiarkan kita berjuang sendirian. Gereja sebagai ibu yang penuh kasih juga memberikan kita sebuah bantuan. Nah, inilah bantuan yang disebut sebagai indulgensi. Sebagai sebuah berkat untuk menolong kita menghapus siksa-siksa temporal, indulgensi dapat diaplikasikan baik bagi kita sendiri yang masih hidup maupun mereka yang sudah meninggal. Kemudian di manakah basis Alkitabiah indulgensi? Ajaran indulgensi sendiri tidak secara eksplisit tersirat di kitab suci. Tapi hal ini berhubungan erat dengan sakramen tobat. Yesus yang bangkit memberikan kuasa untuk mengampuni kepada para rasul. Terimalah Roh Kudus, jika kau mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa yang orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yohanes 20, 22, 23. Kuasa pengampunan dosa ini pertama dan utama dilaksanakan pada sakramen tobat. Tetapi gereja juga dapat menyalurkan rahmat pengampunan ini juga kepada umat yang sungguh-sungguh memohon untuk terbebas tidak hanya dari dosa dan hukuman yang kekal, tetapi juga siksa temporal. Disinilah gereja membantu kita dengan indulgensi. Dalam tradisi gereja Katolik, ada dua jenis indulgensi. Indulgensi penuh dan indulgensi parsial atau sebagian. Indulgensi penuh berarti penghapusan secara penuh siksa temporal dari sebuah dosa yang telah diampuni. Sedangkan indulgensi parsial adalah penghapusan sebagian dari siksa temporal yang sebuah dosa yang sudah diampuni. Seberapa besar penghapusan siksa temporal tersebut? Kita juga tidak tahu dengan pasti karena ini adalah bagian dari misteri kerahiman ilahi. Sekarang bagaimana cara mendapatkan indulgensi secara khusus, indulgensi penuh? Setidaknya ada beberapa kondisi yang perlu kita penuhi. Pertama, karena memohon indulgensi berkaitan erat dengan pengampunan dosa, kita harus dalam kondisi rahmat, jadi harus mengaku dosa terlebih dahulu. Kedua, kita juga harus mengikuti sakramen Ekaristi dan menerima komuni sebagai bentuk persatuan kita dengan Tuhan. Ketiga, kita juga perlu mendoakan intensi Bapa Paus sebagai tanda kesatuan kita dengan gereja. Keempat, kita juga membebaskan diri dari kelekatan terhadap dosa, bahkan terhadap dosa venial atau dosa kecil. Dan yang kelima, kita juga diharapkan melakukan kegiatan-kegiatan rohani yang telah ditentukan oleh gereja untuk mendapatkan indulgensi penuh. Contohnya mengadakan perziarahan ke gereja-gereja basilika seperti Basilika Santo Petrus dan Santa Maria Maggiore atau gereja-gereja lain yang telah ditentukan oleh tahta suci. Dan jangan lupa berdoa Bapa kami dan aku percaya di dalam gereja tersebut. Kemudian melakukan adorasi setidaknya setengah jam, membaca kitab suci setidaknya juga setengah jam, melakukan jalan salib dengan hikmat, mendoakan rosario di dalam gereja atau bersama dengan keluarga maupun dengan komunitas religius. Jika kondisi-kondisi ini tetap tidak terpenuhi, maka kita tetap mendapatkan indulgensi walaupun hanya parsial. Jangan lupa bahwa indulgensi penuh hanya bisa didapatkan 1 kali per hari.